Tarik ses. Semongko. Kini Yeah. tinggal aku sendiri. Buka bibir. Sepi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Bagaskara dari Prodi Dedika Elektronika kelas 1A reguler pagi NIM 200-117. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep hardware pada komputer. Nah, sebelum saya membahas mengenai konsep tersebut, apakah kalian tahu apa itu hardware? Pengertian hardware sendiri atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya itu ada mouse, keyboard, monitor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara kerja perangkat keras komputer. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware sendiri berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Apa itu EEPROM? EEPROM adalah jenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti kabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Nah, instruksi dasar tadi dapat dibedakan menjadi 3 nih. Yang pertama ada instruksi dasar input. Instruksi dasar input sendiri adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware bersangkutan, misal mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Yang kedua ada instruksi dasar proses. Adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware, atau tidak keduanya. Instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Yang ketiga, instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna, misalnya memutar video dengan monitor, mencetak dokumen dengan printer, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis perangkat keras komputer. Yang pertama, perangkat keras input. Yang kedua, perangkat keras proses. Yang ketiga, perangkat keras output. Keempat, perangkat keras penyimpanan. Dan yang terakhir, yang kelima, perangkat keras kelistrikan. Selanjutnya kita bahas pada nomor yang pertama, yaitu perangkat keras input. Adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. Mouse merupakan perangkat keras input pendukung peripheral dari sebuah sistem komputer. Nah, untuk gambar dan pengertiannya bisa dilihat gambar di samping ya. Di nomor 2 ada perangkat keras proses. Adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sistem komputer adalah prosesor atau CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Untuk gambar dan pengertiannya di sampingnya. Oke, yang ketiga ada perangkat keras output. Perangkat keras output sendiri adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Untuk gambar dan pengertiannya bisa dilihat di samping.
Berikutnya yang keempat ada perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan sendiri adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer, adalah penyimpanan non-volatile internal HDD atau SSD dan penyimpanan volatil RAM. Untuk gambar dan pengertiannya bisa dilihat di posisi kelima. Posisi terakhir ada perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Selain itu, pengguna biasanya memasang stop volt untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer sebelum diatur oleh power supply. Nah, gambar di samping ada contoh power supply, stop volt, UPS, dan pengertiannya. Bisa dilihat sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time.